Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah bersama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini telah diberi ketepatan oleh Allah untuk menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Tak lupa pula selawat beriring salam. Marilah bersama-sama kita hantarkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga sahabat beliau sekalian. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala Baitul Mal Aceh beserta segenap jajarannya, kepada panitia yang telah mengadakan acara ceramah atau tausiah ba'da zuhur, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Zikir merupakan salah satu jalan untuk mencapai ketenangan jiwa. Zikir merupakan salah satu jalan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara umum, salat, puasa, seluruh ibadah itu termasuk dalam zikir. Namun zikir secara khusus itu berhubungan dengan lafaz-lafaz zikir. Sebelum kita menjelaskan tentang zikir, ada kala baiknya kita memahami esensi daripada zikir itu sendiri. Zikir itu masdar daripada zakara yadhkuru zikran. Zakara artinya mengingat atau mengucap. Yadhkuru akan mengingat, zikran mengingat ataupun mengucap. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang maknanya orang-orang yang berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan jiwa. Berzikir yang bagaimana? Berzikir yang di sana ada syarat yang sehingga manakala ia berzikir mendapati ketenangan. Dengan demikian, zikir itu terbagi kepada beberapa tingkatan. Zikir yang pertama, az-zikru bil lisan, zikir dengan lidah. Kemudian zikir yang kedua, zikir bil qalbi, berzikir dengan hati. Zikir yang ketiga, az-zikru bir ruhi, zikir dengan roh. Zikir yang keempat, az-zikru bis sirri, itu lebih dalam lagi zikirnya. Zikir yang kelima, zikir bil khafi, itu lebih dalam daripada zikir bis sirri. Zikir yang keenam, zikir bil akhfa, itu lebih dalam daripada zikir bil khafi. Setelah itu ada orang yang zikir di atas itu, zikir bil alsad, bi kullil jasad. Az-zikru bil kullil jasad, dia itu berzikir dengan seluruh tubuhnya berzikir. Naik di atas itu az-zikru bil aqwal. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah menjelaskan bahawa hanya dengan berzikir kita akan mendapati ketenangan jiwa. Kemudian lafal-lafal zikir itu juga berbeda-beda. Ada yang lafal zikirnya itu
dengan lafzul jalal, yaitu hanya dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Adakala ia mengucapkan dengan lidah, adakala dia mengucapkan dengan hatinya, adakala ia mengucapkan dengan rohnya, adakala ia mengucapkan dengan jiwa. Lantas timbul pertanyaan, mungkinkah kita berzikir dengan hati? Mungkin bagi orang-orang yang telah melakukannya. Lantas timbul pertanyaan, mungkinkah kita berzikir dengan roh? Mungkin bagi orang-orang yang berzikir dengan roh. Namun bagi kita yang belum menggapai tingkat itu, maka berzikirlah dengan zikir yang telah kita pahami secara zahir, zikir bil lisan, zikir dengan lidah. Karena setiap tingkatan zikir memiliki makna tersendiri. Ada keutamaan tersendiri antara satu level dengan level yang lain. Tidak boleh menyalahkan di dalam berzikir. Kemudian apa faedahnya bagi kita yang berzikir? Baik berzikir dengan lidah, berzikir dengan hati, berzikir dengan roh, seterusnya dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Tatkala kamu wahai sahabat semua melewati taman-tamannya syurga, farta'u, maka ikut nimbrunglah kamu di sana. Maka ikutlah kamu berzikir di sana. Karena mendengar ini para sahabat bertanya, waqalu wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan taman-taman surga hilaqul dzikr, halqah zikir. Halqah zikir adalah kelompok orang-orang yang berzikir yang duduknya saling berhalaqah. Mengapa Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan orang-orang yang berzikir dalam halaqah ini? Karena malaikat ikut turun pada saat itu mengawal orang-orang yang berzikir pada saat itu. Karena pada saat itu rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah di hadapan malaikat. Inilah keutamaan berzikir. Baik itu berzikir secara zahir. Yang dimaksud berzikir secara zahir adalah berzikir dengan lisan, ataupun berzikir dengan hati, seterusnya dan seterusnya. Adakah perbedaan antara orang berzikir dengan hati dan orang berzikir dengan lidah? Tentu ada perbedaan. Bagi orang yang berzikir dengan lidah, dengan sangat mudah kita memahami bahwa ia sedang berzikir kepada Allah. Namun bagi seseorang yang berzikir dengan hatinya ataupun berzikir dengan jiwanya, sangat sulit bagi kita untuk menandai dia sedang berzikir kepada Allah. Oleh karenanya, zikir adalah merupakan jalan untuk dapat menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsekuensinya seorang sufi dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagi seseorang yang sedang melakukan zikir khafi atau zikir qalbi, ia berzikir dengan hatinya, itu memiliki beberapa metode. Metode yang pertama, bagi seseorang pejabat, maka ia berzikir manakala ia menolong segala kebutuhan masyarakat. Di saat dia menolong segala kebutuhan masyarakat, di saat itu ia berzikir kepada Allah. Dan tidak mesti bagi dirinya,
untuk meninggalkan khidmah kepada umat, dia untuk berkhalwat, dia menyibukkan diri di masjid, ini tidaklah utama bagi dirinya karena meninggalkan khidmah ummah. Zikir pada dirinya pada posisi seperti ini adalah melakukan khidmah kepada ummah karena Allah, itu merupakan salah satu zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir yang kedua bagi seorang talibul ilmi, dia mencari ilmu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepatutnya pada saat itu ia meninggalkan sekolahnya, meninggalkan pendidikannya, kemudian dia masuk masjid berzikir 24 jam, tidaklah utama dan aula bagi dia, bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian zikir bagi seorang ayah, zikir bagi seorang pedagang, dia mencari rizki untuk menafkahi semua anaknya, dan dia niatkan dalam mencari nafkah untuk anaknya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Sungguh pada saat itu ia berzikir kepada Allah, manakala dia meninggalkan segala usahanya untuk membiayai anaknya, dia masuk masjid berzikir, berselawat. Pada posisi seperti itu tidak baik untuk dirinya. Malah mencari rizki nafkah yang diberikan untuk anaknya itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga orang yang berzikir menyibukkan dirinya 24 jam kepada Allah. Ini adalah orang khusus yang dikatakan dengan abid. Memang posisi dia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu manakala dia keluar untuk mencari nafkah, maka tidak baik untuk dirinya, karena dia memang sudah dipertempatkan oleh Allah dalam posisi seperti itu. Hadirin sidang jamaah Jumat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Oleh karenanya dalam menggapai kebahagiaan ini, tidak mesti kita berada di masjid 24 jam berzikir, terus berzikir. Namun zikir itu sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Selama kita berzikir, selama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindak tanduk kita, sulukiat kita sehari-hari, pada hakikatnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridha dan cinta. Lafaz zikir ada yang dikatakan dengan sebagaimana telah kami jelaskan tadi, ada lafalnya Allah, 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 Allah. Adakala itu dilafalkan dengan lidah, adakala itu dilafalkan dengan hati, adakala itu dilafalkan dengan roh. Maka janganlah kita menghayal untuk memahami bagaimana berzikir dengan jiwa, bagaimana berzikir dengan khafi, bagaimana berzikir dengan akhfa. Sesungguhnya seseorang yang belum makan buah apel, dia tidak akan mampu memahami bagaimana lezat dan enaknya apel, meskipun ia tahu bahwa itu adalah apel. Oleh karenanya, disebabkan karena zikir itu luas, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kaifiah tersendiri bagaimana kita berzikir. Allah tidak menjelaskannya. Allah hanya menjelaskan keutamaan berzikir sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan bagaimana metode berzikir. Allah cuma menjelaskan pada kita, memerintahkan pada kita untuk berzikir. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam ayat ini juga Allah tidak menjelaskan bagaimana cara kita berzikir. Oleh karenanya para ulama berijtihad menciptakan suatu metode berzikir yang bagaimana dengan zikir itu dapat sampai kepada Allah. Maka timbullah dalam dunia Islam dengan tarekat.
Karena zikir itu dipopulerkan misalkan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jalani, maka dikatakan tariqah Al-Qadiriyah. Zikir itu dipopulerkan oleh Bahauddin An-Naqsyabandi, zikir itu dikatakan dengan tariqah An-Naqsyabandiyah, seterusnya dan seterusnya. Mengapa hal ini terjadi? Itu disebabkan karena tidak memiliki ketentuan tersendiri dalam berzikir. Sehingga para ulama berijtihad bagaimana metode berzikir agar sampai kepada Allah. Hal ini juga terjadi dalam mazhab fikih. Sungguh terjadi perbedaan mazhab ulama antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, mazhab Ahnaf, mazhab Ahmad bin Hanbal. Terjadi perbedaan pendapat disebabkan tidak ada penjelasan secara konkret bagaimana memahami Islam, sehingga mereka berijtihad untuk menciptakan suatu metode. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa zikir itu bukan hanya 33 kali. Zikir ini dilakukan dalam berbagai macam keadaan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, ia berzikir dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan ketika ia berbaring. Oleh karenanya zikir dalam pemahaman ulama tidak terbatas pada 33 kali. Dia tidak terbatas. Malah inda Naqsyabandiyah, menurut tariqah Naqsyabandiyah, sehari semalam harus ada 55.000 zikir. Sehari semalam tidak kurang kita berzikir kepada Allah 5.000 kali dengan lafal Allah, 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 Allah. Itu hati harus terus berzikir 5.000 kali. Kenapa? Karena masuknya nafas dan keluarnya nafas dalam sehari menurut pandangan ulama dalam tariqah Naqsyabandiyah itu 5.000 kali. Setiap nafas yang keluar dan masuk diiringi dengan zikir, pada saat itu dikatakan nafasnya hidup. Setiap nafas dan keluar yang tidak diiringi dengan zikir, nafasnya pada saat itu dihitung dengan mati. Bagi kita yang biasa-biasa saja tidak usah mempraktekkan ini. Mungkin ini sulit. Ini hanyalah praktek orang-orang khusus. Kita cukup praktekkan yang sudah ada, disunnahkan oleh Nabi, itu sudah cukup. Kalau ingin lebih, kita ingin mengamalkan seperti ini agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak ada halangan dan rintangan. Mana dalilnya bahwa zikir itu tidak hanya 33 kali subhanallah lantas kita tidak tiadakan. Lantas apabila ada diadakan halaqah zikir 1000 kali la ilaha illallah, atau 2 juta kali la ilaha illallah, atau 3 juta kali la ilaha illallah, itu tidak ada masalah. Karena kita diperintahkan berzikir sewaktu duduk, sewaktu berdiri, dan sewaktu tidur atau berbaring. Oleh karenanya, kalau kita menghitung, tidak cukup waktu kita untuk berzikir dengan konsep seperti ini. Nabi SAW ditanya oleh sahabat bagaimana keadaannya berzikir. Sayyidah Aisyah menjawab bahwa setiap keadaan Nabi itu terus berzikir. Baik tidur, baik berdiri, baik duduk, Nabi terus berzikir dalam keadaan apapun. Ia terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas zikir ini bagaimana kita agar supaya mendapat ketenangan jiwa? Metodenya yang pertama adalah mengamalkan segala syariat Allah, meninggalkan semua larangannya, dan kita barengi dengan zikir. Insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Karena sewaktu kita berzikir, ada 3 hal yang akan kita dapati. Hal yang pertama adalah malaikat akan turun mengawali
ataupun mengelilingi zikir, tempat zikir kita itu. Malaikat tidak turun pada tempat yang lain, melainkan pada tempat kita berzikir malaikat turun. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah diselimuti dengan rahmah Allah bagi orang-orang yang berzikir pada halaqah itu. Keutamaan yang ketiga adalah diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sedang berzikir dalam majlis itu. Keutamaan yang keempat adalah Allah memuji orang-orang yang sedang berzikir di hadapan para malaikatnya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Maklum ini saya baru pertama kali memberikan tausiah. Ini baru pertama kali. Jadi agak sedikit rancu, maklumlah. Saya baru pertama kali di sini saya berikan tausiah. Jadi mungkin agak rancu, ini agak serius sekali dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Mungkin nanti ada pertanyaan. Kita diskusi lebih mendalam lagi di diskusi insyaallah. Bicara zikir, ada pernah saya dengar makna zikir itulah mengingat Allah. Jadi ada juga sampai yang bilang bahwa zikir itu dimanapun bisa, termasuk di dalam WC sekalipun, karena kita tidak melafazkannya, cuma mengingat. Ini bagaimana Pak Ustaz? Ini baru ada keceriaan. Tadi serius semua, saya juga serius, hadirat juga serius. Pertanyaannya sulit. Zikir terbagi dua. Malah tadi saya menjelaskan maratibuz zikri ada 7. Bagaimana konsep zikir di dalam WC? Kalau zikirnya itu dengan lafaz itu haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Astagfirullahaladzim. Nah, ada cerita lucu, boleh kan? Boleh. Sewaktu kami di Kairo dulu, masih jadi mahasiswa, kami itu buka pintu WC, kami ketok, dibilang tafaddal. Pas kami ketok, orang dalam bilang tafaddal, silakan masuk. Ada orang kita langsung nongol masuk. Padahal tafaddalnya itu, Bu, jangan masuk. Tafaddal bahasa Indonesia, silakan. Jadi ada yang mau masuk, dia bilang, "Sana, tunggu." Orang di dalam udah kerepotan naik ini. Baik, yang ingin saya jelaskan bahwa kalau berzikir jihar di dalam WC itu haram. Kalau zikir sir itu boleh. Zikir dalam hati. Zikir dalam hati itu bagi hamba Allah, sebagian hamba Allah tidak putus. Tadi saya telah menjelaskan bahwa ada sebagian hamba Allah, zikir mereka itu 5.000 kali sehari semalam, dengan menghitung masuk keluar nafas. Nafasnya keluar dia katakan Allah, masuk nafas Allah, keluar Allah, masuk Allah. Jadi kalau zikirnya sir, zikir rahasia itu terbagi kepada 5 tingkatan. Zikir yang sering kita dengar itu zikir bil lisan, zikir dengan lidah. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir bil lisan. Atau Allah itu zikir bil lisan. Yang mengucapkannya itu lidah. Ada zikir satu lagi yang mengucapkannya lidah hati. Di hati ada lidah apa enggak? Hah? Inanya kau mulai. Ba ate tanyo na lidah mana? Bisa bahasa Indonesia, bahasa Aceh? Baik. Ba hati tanyo ji pegahaba mana? Hati. Bisa ngomong apa enggak? Bisa berbicara? Bisa.
Hati itu yang dia berzikir, Allah, Allah, Allah. Kalau zikir seperti ini boleh dalam pemahaman kami. Tapi kalau zikir dengan lidah, Allah, Allah dalam isi, itu haram. Saya pikir seperti itu. Mungkin ada tambahan lain nanti. Bagaimana? Kita menarik sekali ya tadi pembahasan tentang zikir yang kemudian larinya nanti ke tarekat sufi, tarekat sufi. Jadi ketika saya berbincang-bincang dengan teman, ketika teman itu memilih untuk apakah saya menuju dalam tarekat atau sudah cukup dengan cara saya seperti ini. Jadi dalam menanggapi hal seperti itu, apakah kita perlu untuk terjun kepada suatu tarekat, dengan suatu tarekat itu kita mengenal cara berzikir, bagaimana mengenal tuntunan-tuntunan dalam tarekat itu, atau kita sudah cukup dalam tahapan kita seperti ini saja? Terima kasih. Pertanyaan juga menarik sekali. Tadi kami menjelaskan bahwa untuk cepat sampai, agar lebih dekat dengan Allah, agar lebih dekat sampai. Makna sampai di sini bukan berarti makna sampai seperti saya berangkat dari di Kementerian Aceh sampai, tidak seperti itu. Agar lebih cepat dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, itu seharusnya bertarekat. Fungsi bertarekat adalah untuk memahami bagaimana metode di dalam berzikir agar tidak menyimpang dengan syariat. Karena di dalam berzikir akan ada kekuatan-kekuatan lain yang dihasilkan dari faedah berzikir itu sendiri. Akan muncul dia. Kemudian diciptakan suatu tarekah itu supaya orang itu tidak melenceng dari syariat, itu intinya. Yang kedua, agar lebih mudah sampai kepada Allah. Yang diajarkan dalam tarekah adalah bagaimana metode untuk membersihkan hati. Metodenya. Yang membersihkan hati pada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tarekah itu hanyalah metode. Jadi menurut pandangan kami bahwa masuk tarekah itu agar lebih cepat sampai kepada Allah. Bagi hamba Allah yang tidak bertarekah, apakah ia salah? Tidak salah. Apakah ia tidak sampai kepada Allah? Sampai. Tapi dibanding dengan orang ini, karena memiliki metode tersendiri, lebih cepat sampai. Kemudian, apakah orang bertarekah ini manakala melihat orang tidak bertarekah, mereka adalah musuh Allah? Tidak. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Orang bertarekah yang benar-benar bertarekah dan benar-benar mengenal Allah dengan sesungguhnya, ia tidak pernah menghinakan makhluk Allah, apalagi menghinakan sesama muslim. Tidak pernah. Malah mereka mendoakan orang yang lain untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah konsep tarekah yang benar seperti ini. Kalau ada pun tarekah yang menyimpang dengan syariat Islam, itu bukanlah tarekah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Bukanlah tarekah yang diajarkan oleh sahabat kepada tabi'in. Bukanlah tarekah yang diajarkan oleh tabi'in kepada tabi'ut tabi'in yang sampai kepada kita pada hari ini. Tarekah dalam dunia Islam itu ada yang mu'tabarah dan ada yang tidak mu'tabar. Tarekah yang mu'tabar adalah tarekah yang sanadnya itu sampai kepada Rasulullah secara tasalsul. An fulanin an fulanin an fulanin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada tarekah yang maqtu'ah, tarekah yang tidak mu'tabar, silsilahnya menyimpang, silsilahnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tarekah yang banyak menghasilkan berbagai macam
khurafat dan khilafiyat, malah menghasilkan zindiq. Ini adalah biasanya tarekah yang diajarkan oleh para ahlul batin. Tarekah seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Tarekah yang benar adalah yang sesuai dengan syariat, tidak menyimpang dengan syariat. Tarekah yang benar adalah menjalankan segala syariat, menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Itu adalah tarekah yang benar. Tarekat yang benar bukan mengharapkan karamah. Tarekat yang benar bukan mengharapkan karamah. Ia bisa berjalan di atas air. Dia dapat melihat masa lampau. Dia dapat menerka masa depan. Bukan ini konsep dalam bertarekah. Konsep bertarekah yang sesungguhnya adalah mencari ridha Allah. Itu konsep tarekah. Sama dengan konsep kita, mencari ridha Allah. Orang bertasawuf tidak akan mungkin zahir batinnya itu mukhalafah dengan syariat. Tidak mungkin. Kalau nampak pada seseorang dia mengatakan dirinya bertarekah, kemudian nampak pada dirinya mukhalafah dengan syariat, maka itu perlu dipertanyakan. Tarekah pada intinya adalah jalan untuk menuju Allah. Jalan menuju Allah, ya seperti tadi, menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan, itu jalan. Bila ada jalan yang lain, berarti itu jalan sesat, menyesatkan. Kita berikan perumpamaan. Kalau seandainya intan permata kita campakkan di dalam lumpur, kemudian kita ambil permata itu, kita cuci, pernahkah ia berpengaruh dengan lumpur? Jawabannya tidak. Begitulah hakikatnya orang yang bertarekah. Karena tasawuf dan tarekah adalah ruhu syariah, roh syariat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepadanya secara zahir, mengamalkan segala perintah, salat, puasa, haji, membayar zakat, itu adalah ketaatan secara zahir. Namun ada ketaatan secara batin, bersyukur kepadanya, beriman kepadanya, bertawakal kepadanya, itu merupakan kewajiban secara batin. Allah melarang kita secara zahir, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, minum arak dan sebagainya. Itu adalah larangan secara zahir. Ada juga larangan secara batin. Tidak boleh berhasad, tidak boleh hasud, iri dengki, riya lain sebagainya. Dengan demikian, ada perintah zahir, ada perintah batin. Ada larangan zahir, ada larangan batin. Orang sufi, orang bertarekah ingin mengamalkan yang ini. Pada hakikatnya seperti itu. Ia ingin menjalankan syariat Allah zahiran wa batinan. Ini konsepnya bertasawuf. Namun apabila orang bertasawuf ingin membolak-balikkan simsalabim, uang 1.000 jadi 100.000, yang 100.000 jadi miliaran, itu bukan tasawuf, itu namanya ahli perdukunan. Ahli tasawuf pada hakikatnya adalah menjalankan syariat zahiran wa batinan. Karena ada perintah zahir, ada perintah batin. Ada larangan zahir, ada larangan batin. Mungkin bagi kita sekarang hanya menjalankan perintah zahir, kadang-kadang meninggalkan perintah batin. Mungkin bagi kita sekarang ini meninggalkan larangan zahir, kadang-kadang tidak meninggalkan larangan batin. Fungsinya tarekah hanya di seputaran ini, tidak lebih. Kalau ada orang yang masuk tarekah ingin punya karamah, ingin berlebihan,
Ingin nampak dipuji itu bukan orang ingin sampai pada Allah, melainkan ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan ketenangan di dunia ini, namun di akhirat tidak nampak apa-apa, karena dia sudah ambil semuanya di dunia ini. Oleh karenanya, konsep tasawuf yang kami pahami adalah tasawuf itu tidak pernah menyimpang dengan syariat Islam, baik secara zahir dan batin. Tujuan bertasawuf bukanlah untuk mendapatkan karamah. Tujuan bertasawuf hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mencari ridhonya. Sehingga dalam setiap kesempatan disebutkan bahwa ada ungkapan tersendiri untuk mengenal diri ini. Ungkapan para sufi seperti ini. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Inilah konsep tasawuf. Jadi dengan demikian mungkin sudah terjawab panjang lebar apa yang telah ditanyakan oleh Ustaz tadi. Tasawuf itu adalah merupakan cara untuk cepat, ekspres. Kalau kita kirim surat pakai ekspres, ada perlu kepada apa namanya, ekspres. Jadi saya pikir seperti itu. Baik, saya rasa sampai di sini. Saya mohon maaf kepada hadirin hadirat yang telah hadir pada sidang salat zuhur pada siang yang berbahagia ini. Saya mohon maaf, mungkin ada kejanggalan, mungkin waktunya terlalu molor, atau mungkin saya banyak jawabannya. Kemudian penyampaian saya juga mungkin kurang tepat. Saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana futuhal arifin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.